أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 8. Alhamdulillah, hari ini kita akan membahas tentang surat Al-Kafirun. Sebagaimana tadi kita dengarkan tilawah surat Al-Kafirun dari awal ayat pertama sampai ayat ke-6. Surat Al-Kafirun ini merupakan surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan pada kota Makkah sebelum masa Madinah. Artinya surat Al-Kafirun ini Allah turunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Baik, nama surat ini diambil dari ayat pertamanya, yaitu dari kata Al-Kafirun, yang artinya adalah orang-orang kafir. Asbabun nuzul atau sebab dari diturunkannya surat ini yaitu adalah karena pada zaman tersebut orang kafir memberikan tawaran kepada Rasulullah SAW bahwasanya mereka bersedia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW 1 tahun. Kemudian tahun berikutnya mereka kembali kepada ajaran mereka. Mereka beriman 1 tahun, kemudian tahun berikutnya Rasulullah mereka ajak untuk mengikuti ajaran mereka. Jadi selang-seling orang kafir beriman kepada ajaran Nabi Muhammad, kemudian tahun berikutnya Nabi Muhammad yang beriman kepada ajaran kaum kafir. Akan tetapi tawaran ini dijawab dengan tegas oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pada saat itu tidak langsung menjawab, akan tetapi yang langsung menjawab adalah Tuhannya, yaitu Allah Azza wa Jal melalui surat Al-Kafirun. Kandungan surat Al-Kafirun ini juga sangat jelas menolak tawaran dari kaum kafir. Baik, selanjutnya surat Al-Kafirun ini memiliki 3 keutamaan. Yang pertama, ketika kita mengaji, membaca surat Al-Kafirun ini nilainya setara dengan 1/4 Al-Quran. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW sering membaca surat Al-Kafirun ini beserta dengan surat Al-Ikhlas dalam banyak sholat sunnah, di antaranya sholat sunnah fajar, kemudian sholat sunnah rawatib yang lain. Dan yang ketiga keutamaannya adalah disunahkan untuk membaca surat Al-Kafirun ini sebelum tidur malam. Apa keutamaannya? Yaitu adalah untuk menjauhkan kita dari sifat syirik dan juga kufur. Karena ketika kita tidur, kita akan hilang kesadaran untuk sejenak selama 1 malam, sehingga kita tidak tahu apa yang dikerjakan oleh tubuh kita selama kita tidur, dan itu menjaga kita, roh kita dari kekufuran ataupun kemusyrikan yang mungkin saja terjadi ketika kita sedang tidur.
Selanjutnya yaitu adalah kandungan surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun ini memiliki dua kandungan pokok. Yang pertama adalah untuk mengikrarkan kemurnian tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berlepas dari ketuhanan dan tata cara ibadah yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Kemudian yang kedua yaitu adalah penegasan identitas keislaman, bahwa umat Islam memiliki agama yang ajarannya berbeda dengan ajaran agama-agama yang lain. Baik, kandungan yang pertama dari surat Al-Kafirun ini yaitu adalah tentang kemurnian tauhid. Dari ayat pertama sampai ayat terakhir menegaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pernah menyembah ajaran ataupun apa yang disembah oleh orang-orang musyrik. Oleh karena itu, umat Islam tidak diperkenankan untuk ikut-ikutan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ikut-ikut menyembah salib, ikut-ikut menyembah patung, ikut-ikutan menyembah pohon-pohon besar, ikut-ikutan menyembah matahari, kekuatan alam, roh atau lain sebagainya. Ya, karena dari ayat pertama sampai ayat terakhir ini menegaskan bahwa semua hal tersebut dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena jika kita menyembah selain Allah, maka itu adalah praktik kekufuran dan kesyirikan yang bisa mengeluarkan seorang muslim menjadi kafir atau murtad. Itulah sebabnya penolakan untuk mencampur adukan antara tauhid dengan kemusyrikan dalam surat Al-Kafirun merata pada seluruh ayat-ayatnya. Allah juga memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk memanggil orang kafir dengan sebutan Ya ayyuhal kafirun. Padahal pada ayat-ayat lain Allah memerintahkan Rasulullah untuk memanggil manusia, contohnya dengan Ya ayyuhan nas, atau memanggil orang beriman dengan Ya ayyuhalladzina amanu. Tapi khusus pada surat ini karena konteksnya berbicara kepada orang-orang kafir, maka mereka disebut dengan al-kafirun. Ya ayyuhal kafirun. Ya ayyuhal kafirun. Tidak disebut dengan wahai manusia. Ya ayyuhan nas. Seperti itu. Kemudian pada ayat kedua dan ketiga, Rasulullah dengan tegas menyatakan bahwa dia dan umatnya tidak akan pernah ikut untuk menyembah sesembahan orang-orang kafir. Dengan demikian, orang kafir pun tidak boleh mencampur adukan mempraktekkan ajaran-ajaran yang ada di dalam agama Islam, kecuali mereka sudah bersyahadat menyatakan diri keislamannya di depan para imam ataupun di depan para kiai, di depan para ustadz yang menyatakan bahwa mereka sah menjadi seorang muslim. Sebelum itu, jika mereka masih di dalam kekufurannya, maka mereka tidak boleh mencampur adukan. Contohnya seperti fenomena zaman sekarang ini, banyak orang-orang non-muslim ikut-ikutan puasa pada bulan Ramadan. Ya, sebenarnya hal itu sebagaimana dijelaskan dalam kandungan surat Al-Kafirun ini tidak diperbolehkan. Ya mungkin saja mereka alasannya untuk kesehatan. Tapi di sini di dalam surat Al-Kafirun dengan tegas dinyatakan bahwa Rasulullah beserta umatnya tidak akan pernah mengikuti atau ikut-ikutan untuk melakukan
melakukan ajaran-ajaran kaum musyrikin atau kaum kafir. Baik, pernyataan ini diulang kembali pada ayat keempat dan ayat kelima. Ya, apa maksud dari pengulangan tersebut? Yang pertama adalah ayat keempat dan kelima adalah penegasan makna dari dua ayat sebelumnya. Dan yang kedua adalah ayat kedua dan ketiga untuk masa lampau. Ya, sedangkan ayat keempat dan kelima untuk masa yang akan datang. Jadi larangan tersebut mencakup seluruh waktu. Dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai pada masa sekarang, dan juga sampai pada masa yang akan datang sampai tiba masanya hari akhir. Kandungan yang kedua dari surat Al-Kafirun ini yaitu adalah sebagai penegasan identitas keislaman. Ayat terakhir menyatakan lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Pengertian ini merupakan suatu konsep bahwa agama, ajaran beserta tata cara ibadahnya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan ajaran dan tuntunan beribadah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ajaran-ajaran konsep beribadah maupun sesembahan selain Allah yang dimiliki oleh ajaran lain itu merupakan ajaran yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak boleh ataupun tidak asal untuk mengikuti ajaran-ajaran tersebut, karena dengan adanya ayat lakum dinukum waliyadin, maka seluruh konsep ajaran tersebut, seluruh tata cara ibadah tersebut adalah ajaran yang salah dan keliru di mata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayat ini menafikan seluruh ajaran, seluruh konsep ketuhanan yang lain. Mungkin di luar sana ada dikenal dengan konsep ketuhanan tiga Tuhan, ya, atau ada konsep ketuhanan yang lainnya. Nah, itu semua dinafikan dengan ayat lakum dinukum waliyadin ini. Lalu bagaimana interaksi kita dengan umat lainnya? Maka Allah telah memerintahkan Rasulullah SAW untuk mengajarkan umatnya tetap berinteraksi dengan baik, tetap berinteraksi dengan adab dan sopan santun yang lebih kental, karena hubungan baik antar sesama manusia itu tidak akan dapat terelakkan. Sedangkan hubungan keyakinan maupun hubungan tauhid itu tidak bisa dilepaskan, ya, sehingga kalau kita mungkin berinteraksi secara sosial, secara ekonomi, secara budaya dan lain sebagainya, maka kita bergaul dengan sebaik mungkin dengan tata cara yang sopan, yang islami, ya, sehingga mereka akan memiliki simpati yang luar biasa kepada kita. Akan tetapi kita juga harus membatasi diri berkaitan dengan keyakinan yang kita miliki dengan keyakinan mereka. Kita mungkin masih bisa menghargai perbedaan tersebut dengan cara silakan mereka untuk beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing ataupun berdoa dengan keyakinan mereka. Baik, demikianlah materi tentang surat Al-Kafirun ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.